Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di musim lockdown kayak gini, musimnya study from home, guru-guru juga pasti work from home. Nah, buat kalian para murid-murid SMA nih kelas 11, pasti ada tugas matematika salah satunya. Nah, hari ini di video kali ini aku bakal jelasin tentang turunan. Masih belum ada sin cosnya, masih belum ada trigonometrinya. Jadi ini masih turunan yang paling sederhana, turunan yang paling basic. Bagaimana cara kita menurunkan sebuah fungsi menjadi S aksen misalnya. Nah, itu nanti. Kemudian bagaimana aturan-aturannya, kemudian ada juga yang sifat-sifatnya. Misalnya kalau turunan kemudian ada unsur perkalian, turunan ada juga unsur pembagian. Nah, itu nanti kita pelajari bareng-bareng setelah ini. Oke? Oke, di sini kita mulai ya, belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, di sini ada konsep dasar yang benar-benar perlu diingat, benar-benar perlu dipahami. Kalau sering diaplikasikan itu nanti lama-kelamaan hafal kok, karena konsep dasar ini yang paling sering dipakai ya. Nah, ketika ada sebuah fungsi ya disimbolkan dengan fx, itu biasanya ada a x pangkat n ya. Nah, nanti a x pangkat n itu ketika diturunkan itu disimbolkan menjadi f aksen x. Nah, di sini a dikalikan dengan n, x-nya tetap. Nah, pangkat x-nya ini tadi n dikurangi 1. Nah, ini adalah konsep dasar yang benar-benar perlu diingat-ingat, dipahami, dihafalkan, dan bakal sering dipakai ini nanti. Contoh yang pertama, di sini misalnya ada fungsi fx 2x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3 ini kita bisa bedakan a-nya yang mana, x-nya yang mana, n-nya yang mana. Di sini aku garis bawah 2 ini disimbolkan a, di sini x-nya tetap x, n di sini pakai 3 ya. Nah, kemudian gimana mencari turunannya? Nah, kita pakai yang ini. Mencari turunannya kita simbolkan f aksen x. Nah, di sini a dan n dikalikan ya. Ditulis 2 dikali 3 karena dia a dan n-nya dikali 3, x-nya tetap. Kemudian pangkat x-nya atau n dikurangi 1. 3 dikurang 1. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6 dan x 3 dikurangi 1 pangkat 2. Gimana kalau fungsinya bentuknya yang lain? Fungsinya misalnya bentuknya seperti ini. Sederhana banget loh, x pangkat 5. Nah, kemudian a-nya berapa kalau x pangkat 5? Nah, kalau x pangkat 5 kayak gini berarti a-nya itu sama dengan 1. Karena 1 itu biasanya nggak dituliskan kalau kayak gini. Jadi 1 itu a dan 5 sama dengan n. Nah, hasilnya ya sama seperti ini, f aksen x. Kita tinggal kalikan 1 dikali 5, x-nya tetap, kemudian 5 dikurang 1. Hasilnya berapa? 5x pangkat 4. Misalnya ada bentuk fungsi fx yang seperti ini. Fungsinya 2x pangkat 4. Nah, ketika x ini ada di bawah, itu berarti pangkatnya dia negatif ya. Kita rubah dulu menjadi 2x pangkat negatif 4. Dirubah dulu. Kalau bentuknya sudah seperti ini, nah kita bisa membedakan mana a, mana n ya. Ini sebagai a, negatif 4 sebagai n. Kemudian kita kalikan f aksennya. Kita cari f aksennya. F aksen x kita pakai yang di sini ya. Tinggal 2 dikali negatif 4 x
pangkat negatif 4 kan tadi, pangkat negatif 4 dikurangi 1. 2 kali negatif 4 hasilnya negatif 8. X nya tetap X, negatif 4 dikurangi 1 jadi negatif 5. Nah, apa ini bisa dirubah? Bisa, masih bisa dirubah lagi. Atau mau bentuk yang lain jadi negatif 8 per X pangkat 5. Nah, gimana kalau bentuknya akar? Oke, sekarang kasih contoh nomor 4. Bentuknya akar. Misalnya di sini ada fungsi X, dia bentuknya akar X. Akar X itu sama dengan 2 akar X. Cuman kadang 2 itu jarang banget dituliskan. Ya, 2 itu jarang banget dituliskan. Ini kita rubah dulu bentuknya menjadi X pangkat setengah. Kalau sudah ketemu X pangkat setengah, baru kita cari F aksennya atau turunannya. Turunannya ya tetap sama. Ini 1 di sini yang tidak ditulis itu sebagai A dan setengah di sini sebagai N. Ya, kita kalikan. 1 dikali setengah, X-nya tetap, pangkatnya setengah dikurangi 1. Nah, hasilnya berapa? Setengah X. Nah, setengah dikurangi 1 hasilnya negatif setengah. Kalau seperti ini bagaimana merubahnya lagi? Kok pangkatnya negatif setengah lagi? Nah, kita bisa rubah. Jadi 1/2. Nah, X nya kan pangkat setengah nih, berarti kan dia pangkat akar X tapi dia di bawah. Nah, kayak gini ya kan, di sini akar X sama dengan setengah karena ini negatif, jadi dia posisinya ada di bawah. Oke, kita lanjut contoh nomor 5 ya, tetap di turunan fungsi aljabar. Sekarang bentuk fungsinya kayak gini nih, bentuk fungsinya 1 per ya akar pangkat 3 dari X pangkat 5. Nah, ini kita rubah dulu ya, kita rubah dulu bentuk eksponennya jadi 1 per, nah kalau kayak gini jadinya berapa coba? Ayo, X pangkat 5/3. Nah, sekarang X nya kita naikkan jadinya negatif, X pangkat negatif 5/3. Sekarang kita turunkan F aksen X ya, caranya sama, ini sebagai N. Nah, di sini ada 1 yang sembunyi sebagai A, 1 yang nggak dituliskan ya. Kita kalikan jadi negatif 5/3 ya. Kemudian yang ini X, pangkatnya X nih, negatif 5/3 dikurangin 1. Kita perbesar ya di sini. Negatif 5/3 dikurangin 1 itu sama dengan negatif 5/3 dikurangin 3/3. Hasilnya, nah negatif 5 dikurangi 3, negatif 8/3. Otomatis ini nanti hasilnya negatif 8/3. Oke, negatif 5/3 X pangkat negatif 8/3. Kita rubah jadi bentuk yang lain, negatif 5/3 X pangkatnya kan jadi positif karena dia turun, 8/3 X dapat. Nah, ini kita rubah juga, 5/3 tetap, akarnya jadi X pangkat 8. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang gimana kalau kita jumlahkan, atau misalnya ada beberapa fungsi yang langsung dijumlahkan berturut-turut. Misalnya sini aku pakai kasih contoh nomor 6. Contoh nomor 6, ada fungsi fx yang kayak 1/3 X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurangin akar X. Nah, cara menghitungnya kita turunkan satu persatu. Ini diturunkan. Oke, hasil F aksen X sama dengan dikalikan 1/3 kali 3, 3/3X.
karena pangkatnya dikurangkan jadi X pangkat 2 ditambah dikalikan 8X pangkatnya dikurangin jadi 1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah ini kan pangkat setengah nih, X pangkat setengah dikurangin setengah dong, jadi di sini tinggal setengah karena dia tadi pangkatnya setengah, X pangkat negatif setengah. 3/3 itu sama dengan 1, jadi nggak harus ditulis, langsung ditulis X kuadrat saja nggak apa-apa, ditambah 8X. Nah ini dikurangin 1/2 pangkat negatif, ingat dia boleh tulis di bawah. Nah, dalam aturan rantai itu biasanya pakai variabel yang lain, biasanya pakai U. Nah, jika ada fungsi fx yang bentuknya kayak gini, c px. Nah, c ini didefinisikan sebagai konstanta. Ya, dia di sini sebagai konstanta. Maka cara mencari f aksennya atau turunannya yaitu C U aksen X. Oke, ini juga perlu diingat-ingat ya, karena ini nanti bakal kita pakai di contoh-contoh soal selanjutnya. Oke, sekarang kita coba lagi contoh berikutnya. Nah, di sini ada fungsi fx sama dengan 3 dikali x kuadrat ditambah 4. Ya, kalau mau dikalikan dulu boleh, kita pakai cara yang pertama, kita kalikan dulu ya, nanti habis itu baru kita cari pakai fungsi turunan rantai. 3 dikali x kuadrat 3x kuadrat ditambah 3 kali 4 12. Nah, kalau kayak gini mau diturunkan satu-satu boleh ya. F aksen X itu 3 kali 2 6, X 2 dikurangi 1 tambah 1. Oke. Nah 12 ini nggak usah dituliskan karena dia kalau diturunkan hasilnya 0 ya. Kalau dia tidak punya variabel, ketika dia diturunkan maka dia hasilnya 0. Sekarang kita coba pakai yang ini ya, kita coba pakai yang aturan rantai. Fungsi fx 3x kuadrat ditambah 4. Nah seperti ini, kalau kayak gini bentuknya 3 ini kan diartikan sebagai konstanta, dan ini x kuadrat ditambah 4 ini sebagai sebagai ux. Nah caranya yang di dalam kurung ini kita turunkan, kita taruh di coret-coretan sebelah sini, nggak apa-apa. Aku tulis di sini pakai pulpen warna merah ya, supaya bisa bedain. Kalau ux itu sama dengan x kuadrat ditambah 4. Kalau u aksen x, nah berarti diturunkan, ini tuh diturunkan sendiri dia. Jadi 2x, 4-nya nggak usah ditulis ya, karena dia kalau diturunkan kan jadinya 0. Nah selanjutnya kita mencari f aksen x pakai ini. F aksen x, c nya tetap kita tulis, konstantanya kita tulis 3. Kemudian u aksen x, hasil turunan dari yang di dalam kurung ini, hasil turunannya berapa yang tadi, dikali 2x. Jadi hasil turunannya 6x, hasilnya sama ya. Kalau kayak gini ini kelihatan lebih mudah ya. Tapi gimana kalau pangkatnya dia itu pangkatnya tinggi banget, misalnya pangkatnya tinggi banget, misalnya aku mau pakai contoh yang nomor 2 nih, pakai jika ada fungsi fx kita pakai x pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2020. Nah kalau pangkatnya sampai ribuan kayak gini, berarti kita nggak bisa pakai ini. Masa mau ngalikan satu-satu kan ya gimana, panjang banget. Nah kalau bentuknya kayak gini,
maka di sini 1 sebagai konstanta. Dan ini yang di dalam kurung sebagai sebagai ux. Kita turunkan terpisah dulu ux-nya. Jika ux di sini sama dengan x kuadrat tambah 10, maka u aksen x hasilnya 2x. Kemudian kita pakai ini f aksennya. F aksen x sama dengan, nah kita turunkan ini 1 dikali 2020 hasilnya 2020. Ini kita anggaplah kayak x tadi, ini hasilnya ini dikalikan 2x dikali 2x hasilnya 40x. Sekarang kita lanjut ke gimana kalau ada perkalian dua fungsi. Perkalian dua fungsi itu maksudnya kayak gimana? Kayak gini nih. Misal ada fungsi fx. Jika fx di sini dia punya unsur u dan v. Ya, jika di sini ada u dan v, atau kita tulis ux dikali vx. Nah, maka nanti hasil turunannya atau sifatnya yang harus diaplikasikan yaitu f aksen x. Maka f aksen x itu cara nyarinya u aksen x dikali vx ditambah ux v aksen x. Nah, jadi nanti ada u, ada v, ada u aksen, ada v aksen. Nah, kita pakai contoh soal nomor 1. Misalnya di sini ada fungsi. Misalnya aku punya fungsi fx. Ya, fungsi fx-nya di sini 4x dikurangi x kuadrat dikali x kuadrat ditambah 5x. Nah, kita pisah dulu mana u, mana v. Ini kita anggap sebagai ux dan ini kita anggap sebagai vx. Kita turunkan dulu mereka satu-satu. Ya, kalau ux ux sama dengan 4x dikurangi x kuadrat, maka u aksen x ini diturunkan, hasilnya 4 dikurangi 2x. Sekarang vx x kuadrat ditambah 5x, maka v aksen x hasilnya 2x ditambah 5. Ya, kita udah punya masing-masing ux dan u aksen x, vx dan v aksen x. Sekarang kita masukkan di fungsi yang ini. Gimana kalau kita turunkan f aksen x? Kita masukkan u aksen x. U aksen x yang mana? Yang ini, 4 dikurangi 2x. 4 dikurangi 2x dikali vx. Mana vx? Ini, x kuadrat ditambah 5x. X kuadrat ditambah 5x ditambah ux. Ux 4x dikurangi 2x. 4x dikurangi x kuadrat dikali v aksen x. V aksen x 2x ditambah 5. Oke, ya. Kalau dipisah satu-satu, maka ini adalah u aksen x dan ini sebagai vx, ini sebagai ux dan ini sebagai v aksen x. Ya. Lanjut, cara mengalihkannya kayak biasa aja, kayak perkalian aljabar yang biasanya. Ya, kita kalikan satu-satu. 4 kali x kuadrat 4x kuadrat, kemudian 4 dikali 5x sama dengan 20x. Sekarang negatif 2x dikali x kuadrat, negatif 2x pangkat 3. Kemudian lanjut, negatif 2x kali 5x, negatif 10x kuadrat. Sekarang yang ini,
4x dikali 2x 8x kuadrat. 4x dikali 5 ditambah 20x. Kemudian yang ini x kuadrat dikali 2x, negatif 2x pangkat 3. X kuadrat dikali 5, negatif 5x kuadrat. Sekarang kita pisah yang pangkat 3 sendiri, yang pangkat 2 sendiri. Mana aja yang pangkat 3? Ini ada negatif 2x pangkat 3. Mana lagi yang pangkat 3? Ini negatif 2x pangkat 3. Kemudian ada lagi, udah nggak ada. Sekarang yang pangkat 2. Sini ada 4x pangkat 2. Mana lagi yang pangkat 2? Negatif 10x pangkat 2. Kemudian ini ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 5x pangkat 2. Sekarang yang pangkat 1 ditambah 20x ditambah 20x. Sekarang kita tinggal menjumlahkan kayak penjumlahan aljabar biasa. 2x pangkat 3 tambah 2x pangkat 3 negatif 4x pangkat 3. Nah, yang ini hasilnya negatif 3x kuadrat. Yang ini positif 40x. Oke. Sifat turunan selanjutnya, kalau ada pembagian, jika ya misalnya di sini ada fx-nya ux, vx, ya bentuknya pembagian kayak gini, maka nyari f aksen x-nya di sini. Nah, sorry agak panjang ya. U aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x per v kuadrat x. Ya, yang penting ada u ada v aja. Nanti kita pisah satu-satu. Contoh soalnya satu nih, kasih contoh soal. Ada sebuah fungsi fx diketahui 7 dikurangin 4x 3x ditambah 1. Nah, kalau kayak gini kita pisah lagi kayak tadi. Kita pisah dulu mana ux mana vx nya. Ini sebagai u dan ini sebagai vx ya. Ux nya 7 dikurangin 4x, maka u aksen x nya sama dengan negatif 4. Sekarang v, yang v 3x plus 1, v aksen x nya sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita masukkan ke dalam fungsi yang ini. Maka f aksen x, u aksen x berapa di sini? Negatif 4. Kita tulis negatif 4 dikali dengan vx. Vx nya mana vx ini? 3x plus 1. 3x plus 1 dikurangin ux nya 7 kurangin 4x. 7 dikurangi 4x. V aksen x dikali 3. V kuadrat x, mana v ini? 3x plus 1 kuadrat. Nah, kita hitung satu-satu nih. Negatif 4 dikali 3x sama dengan negatif 12. X negatif 4 tambah 1 negatif 4. Nah, ini ya, ini jangan lupa ini kita kasih kurung ya, yang sebelah sini juga harus dikasih kurung. 7 dikali 3 sama dengan 21. Negatif 4 dikali 3 sama dengan 12x. Nah, ini kalau kayak gini bentuknya, kita kalikan dulu sama yang ada di dalam. Jadi ini tetap 3x plus 1, 3x plus 1.
Nah, ini tetap yang di depan 12x dikurangi 4, yang belakang ini itu seolah-olah dia negatif 1 ya, dia tuh kayak negatif 1, jadi dia dikalikan sama yang di dalam. Ini jadi negatif 21, ini jadi positif 12x. Nah, sekarang kita kalikan yang bawah. 3x kali 3x 9x kuadrat, 3x tambah 1 3x, 3x tambah 1 3x tambah 1. Sekarang kita hitung yang atas. Ini negatif 12x sama negatif tambah positif, dia habis ya, jadi tinggal negatif 4 negatif 21, sisanya negatif 25. 9x kuadrat ditambah 6x tambah 1. Oke, jadi hasilnya negatif 25 per 9x kuadrat tambah 6x plus 1. Sorry, tadi nggak kelihatan ya. Nah, kayak gini hasilnya nih. Oke. Ya, itu tadi video pelajaran tentang turunan hari ini, video belajar tentang turunan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf kalau seandainya masih belum sempurna, bila ada salah-salah kata. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.